Martial Master, Dongeng Donghua. Diceritakan sebelumnya Molly melahap lengan Kaisar Si Huang. Seberapa menakutkan asal-usul Kaisar Agung. Dengan basis kultivasi Molly saat ini, bahkan sedikit saja sudah cukup baginya untuk menjadi tak tertahankan. Mundur dengan cepat. Kalau tidak, kamu akan meledak. Leluhur hantu batu dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna ketika mereka melihat Molly yang berkembang pesat. Bab 5489. Segudang setan memurnikan hati. Menghadapi pengingat cemas dari leluhur hantu patung batu dan yang lainnya, mata Molly menunjukkan ekspresi yang semakin gila. Mundur. Apakah kamu bercanda? Dalam kamus Molly saya, tidak ada kata mundur. Molly meraung, matanya merah, dan dia tahu bahwa dia berada pada saat kritis, jejak keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari matanya. Ingin meledakkanku. Kalau begitu cobalah. Ribuan iblis memurnikan hati mereka, aku adalah dewa dan iblis. Ledakan. Jejak aura iblis yang menakutkan meletus dari tubuhnya seketika. Pada saat ini, Molly tidak peduli tentang menyembunyikan identitasnya sebagai seorang pria di dunia yang energi iblis yang mengepul melonjak pesat. Dengan gila-gilaan menyempurnakan aura asli Kaisar Si Huang, dan dengan sembrono menyempurnakan aura asli ini menjadi kekuatannya sendiri. Saat kita bertemu di jalan sempit, si pemberani menang. Molly tahu betul bahwa dengan basis kultivasi dan tubuh fisiknya, tidak mungkin untuk secara paksa menanggung asal proyeksi Kaisar Si Huang, hanya dengan menyempurnakannya menjadi kekuatannya sendiri, dia bisa mendapatkan keuntungan sedikit demi sedikit. Seperti percikan tunggal itu bisa menyalakan api padang rumput. Sekarang dia hanya bisa maju, tidak mundur, dia harus segera mengubah asal mula Kaisar Si Huang menjadi kekuatannya sendiri. Dan kecepatan transformasi ini tidak boleh lebih lambat dari kecepatan yang ditanamkan oleh Kaisar Si Huang. Ah! Di tengah jeritan melengking, Molly dengan ceroboh memurnikan, dan sumber energi yang mengepul bersirkulasi dengan gila-gilaan. Ledakan. Kekuatan matahari berkobar, seperti pembakaran lemak, asal Kaisar yang kaya dari Kaisar Agung Si Huang dengan gila-gilaan disempurnakan olehnya, dituangkan ke dalam tubuh untuk diserap. Dan dalam sekejap, nafas di tubuh Molly naik dengan kecepatan yang mencengangkan, gelombang tatanan abadi. Aura langsung keluar dari tubuhnya. Realm of Eternal Order. Basis kultivasi Molly sudah dekat dengan tingkat transendensi ketiga, alam tatanan abadi. Sekarang, setelah melahap sepotong kekuatan asli Kaisar Si Huang, kultivasinya dengan cepat menembus tingkat transendensi ketiga, alam tatanan abadi. Lapisan ketiga dari tatanan abadi adalah domain evolusi tatanannya sendiri, membentuk medan energinya sendiri yang kuat dalam keadaan kesurupan aura melahap yang kuat menembus. Langsung menutupi tubuh Kaisar Si Huang. Aura pemangsa ini berpusat di Molly, seluas 10.000 zang, bahkan leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya merasakan kekuatan melahap yang kuat, seolah melahap kekuatan di tubuh mereka. Melahap lapangan. Semua orang memandang Molly dengan ngeri. Domain ini terlalu menakutkan, sebenarnya melahap kekuatan di sekitarnya sepanjang waktu, dan selain aura yang melahap ini, ada juga aura iblis yang menyala-nyala. Seperti lingkaran matahari hitam yang terik tergantung di langit, memancarkan cahaya ajaib yang menakutkan. Dunia sihir. Dua jenis aturan tatanan abadi adalah alam ganda. Tidak mungkin, bagaimana bisa transenden memiliki dua domain yang berbeda. Leluhur hantu patung batu dan yang lainnya semua tampak terkejut. Terbakar oleh energi jahat Molly, mereka tampak diterangi oleh sinar matahari yang terik dari jurang, dan kulit di sekujur tubuh mereka mengeluarkan suara mendesis. Kekuatan matahari. Bagi pembudidaya hantu di dunia bawah, energi yang berkobar seperti racun. Kamu adalah orang dari matahari. Nafas matahari yang kuat, ah. Pada saat ini, Kaisar Si Huang akhirnya mengenali identitas Molly yang jian, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia meraung dengan sedih. Lengannya yang diikat oleh Molly terus mengeluarkan asap hijau, dan celah dengan cepat berkarat di atasnya. Dengan basis kultivasi Kaisar Si Huang yang hebat, jika itu adalah klon proyeksi di masa jayanya, bahkan jika kekuatan sihirnya berasal dari dunia, tidak peduli seberapa kuat kekuatan melahapnya. Tidak mungkin untuk menekan Kaisar Si Huang.
Tapi Kaisar Si Huang saat ini terluka parah, dan niat membunuh Qin Chen yang menakutkan menembus lengannya, dan lengannya segera meleleh di bawah kekuatan-kekuatan sihir yang menyala-nyala. Ah! Dia meronta dengan panik, mencoba menarik lengannya keluar dari tubuh Molly, tetapi tidak ada gunanya pada saat itu. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat lengannya ditelan dan disempurnakan oleh Molly sedikit demi sedikit. Akhirnya, dengan letupan, lengannya langsung patah dan ditelan utuh oleh Molly. Ledakan. Molly langsung melahap salah satu lengan Kaisar Si Huang, dan aura di tubuhnya tiba-tiba naik lagi. Melangkah ke panggung pusat kekuatan tingkat menengah dan tingkat menengah di detasemen tingkat ketiga dalam sekejap. Hahaha, itu keren, sangat keren. Molly berlumuran darah dan terluka, seperti orang gila. Pemakan yang sembrono juga membuat tubuhnya penuh dengan lubang dan luka di mana-mana, tetapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun, hanya kegembiraan yang tak ada habisnya. Tun, aku ingin menelanmu. Molly dengan panik menatap Kaisar Si Huang, matanya berubah menjadi hijau. Hanya satu tangan yang bisa membuatnya menembus begitu banyak, seberapa banyak yang bisa dia tingkatkan jika dia menelan seluruh proyeksinya. Puncak Transendensi 3. Atau, Semi Kaisar. Suara mendesing. Napas Molly tiba-tiba menjadi pendek, memandang Kaisar Si Huang seperti melihat kecantikan yang tiada taraf, mata telanjangnya membuat rambut Kaisar Si Huang berdiri tegak. Tidak lari. Hati Kaisar Si Huang bergetar. Pada saat ini, dia ditatap oleh Molly, dan dia merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Tubuhnya gelisah, sosoknya akan keluar dengan gila-gilaan. Jebak dia. Melihat ini, Sol Devourer Netherworm dan yang lainnya berteriak dengan tergesa-gesa, bang 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 bang, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang, terjerat ke arah Kaisar Si Huang. Tidak. Kaisar Si Huang meraung marah, berjuang dengan panik untuk melawan, tetapi tidak peduli bagaimana dia melawan, rantai itu terjalin erat seperti jaring laba-laba, mengikatnya sampai mati. Ah! Raungan sedih bergema di dasar laut mati. Long Yu digoda oleh udang di perairan dangkal, dan harimau diganggu oleh anjing di pinggang. Kaisar Si Huang tidak pernah membayangkan bahwa dia, Kaisar kuno, akan mengalami hari yang begitu menyedihkan. Tapi saat ini, Molly, seperti hantu, telah menyerang dengan ganas. Aku menelanmu. Boom! Di tengah raungannya yang melengking, Molly berubah menjadi langit hitam tak berujung, langsung menyelimuti Kaisar Si Huang sepenuhnya, dan melahapnya dengan gila-gilaan. Made, Kaisar ini akan bertarung denganmu. Kaisar Si Huang tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan dengan gila-gilaan membakar sumber di tubuhnya, mencoba mendukung Molly sampai mati. Leluhur Iblis Rahu, tolong aku. Molly meraung marah, dia tidak bisa sepenuhnya menyempurnakan sumber besar Kaisar besar untuk sementara waktu, dan segera menuangkannya ke dalam Rahu leluhur Iblis dengan panik di tubuhnya. Sial! Mata Demon leluhur Lohu tiba-tiba melebar, dan boom, tubuhnya membengkak seketika, seolah-olah dia tersedak sesuatu untuk dimakan, seluruh tubuhnya dipelintir kesakitan, wajahnya memerah. Dan dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Molly, bajingan itu, apakah dia masih melakukan urusan manusia? Ledakan. 4 master besar leluhur hantu batu, bersama dengan leluhur Molly dan Lohumo, bertarung dengan gila-gilaan dengan Kaisar Si Huang. Dan pada saat Kaisar Si Huang terjebak di lokasi formasi ruang terlarang 9 kegelapan di atas laut mati. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Ming masing-masing menghadapi Qin Chen dan Kaisar Si Mei. Apa yang terjadi dengan penghancuran batu Kaisar besar ini? Masuk akal kalau dia seharusnya sudah keluar sejak lama, jadi dia terjebak lagi, kan? Kalian turun dan lihatlah, apa yang terjadi pada Kaisar Si Huang. Kaisar Wu Yue Ming dan Kaisar Si Mei saling berhadapan, dan di sisi lain, Kaisar Yan dari 10 istana tidak dapat menjatuhkan Qin Chen untuk waktu yang lama. Dan kedua Kaisar segera menoleh untuk saling memandang, kepada Surada Uzu dan yang lainnya, katanya dengan suara rendah. Ya, Kaisar Agung. Surada Uzu dan Hakim Raja Hantu saling memandang, dan dengan keras mereka segera memimpin semua orang di bawah komando mereka ke Laut Mati untuk mendukung Kaisar Si Huang. Adapun kamu, segera setelah itu, Wu Yue Mingdi melihat ke arah para pemimpin stasiun lain yang hadir, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya.
Banyak dari kamu juga harus memiliki tanda kaisar di tubuhmu, Don tidak mengaktifkan tanda dengan cepat dan memanggil orang-orang di belakangmu proyeksi kaisar turun. Tanda tanya petik 2. Ini. Banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir mau tidak mau mengubah warna mereka. Wu Yue Mingdi ingin membiarkan proyeksi kaisar agung di belakang mereka turun menjadi adik laki-laki mereka. Apa, kamu tidak mau? Melihat ini, pupil Wu Yue Mingdi tiba-tiba menyusut dan hawa dingin meletus. Tiba-tiba, banyak pembangkit tenaga listrik mengerang, dan darah meluap dari sudut mulut mereka. Mereka tampak ketakutan, tidak berani mengabaikan, dan bahkan mengaktifkan tanda kaisar agung di benak mereka. Ledakan. Dalam sekejap, beberapa pemimpin penduduk yang hadir memiliki aura menakutkan dari kaisar besar yang samar-samar menembus tubuh mereka. Saat aura di tubuh mereka diaktifkan, mereka bisa melihat hantu samar memproyeksikan langit tak berujung melalui kehampaan dunia bawah yang tak berujung. Turun atas laut mati. Proyeksi kaisar lainnya akan datang. Wajah Qin Chen tiba-tiba berubah. Hanya proyeksi dari 5 kaisar agung, 10 aula neraka, dan kaisar agung Si Huang telah membuatnya meregang. Jika ada lebih banyak proyeksi dari kaisar agung, dia akan berada dalam bahaya. Tanpa izinku, siapa yang mengizinkanmu turun? Formasi ruang terlarang 9 meter, mulai. Mata Qin Chen ganas, dan dengan raungan, 99 dan 81 pilar formasi tiba-tiba menyala di benaknya. Ledakan. Dalam sekejap, semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak di seluruh laut mati. Dan udara ruang yang luas meresap keluar, formasi ruang terlarang 9 meter langsung diaktifkan sepenuhnya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya beredar. Seolah-olah membentuk formasi pembunuh surga. Bersenandung. Semburan cahaya melonjak, memenjarakan kekosongan sisi dunia ini, mencegah semua kekuatan menembus. Engah-engah. Para pemimpin residen yang mengaktifkan jejak dan memanggil proyeksi Kaisar Agung tiba-tiba mendengus, pikiran mereka sepertinya dipukul dengan keras, mata mereka menjadi hitam. Seteguk hitam keluar, dan mereka langsung kehilangan kontak dengan Kaisar Agung di belakang mereka. Dan proyeksi Kaisar Agung yang tergantung di antara langit dan bumi dan yang akan datang juga seperti gelembung mimpi, hancur dalam sekejap. Kamu telah sepenuhnya mengaktifkan formasi ruang terlarang 9 meter. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades melihat formasi di atas kepala mereka dengan kaget. Bahkan mereka telah kehilangan koneksi dengan ontologi. Formasi ruang terlarang 9 meter adalah formasi tingkat atas yang mereka atur saat itu, yang dapat menjebak Kaisar dan yang kuat, setelah diaktifkan sepenuhnya. Semua orang yang terperangkap di dalamnya akan seperti menangkap kura-kura di dalam guci, tidak mampu berhubungan dengan dunia luar. Tapi hari ini, hasil buruk seperti itu menimpa mereka sendiri. Dan pada saat formasi ruang terlarang 9 kegelapan diaktifkan, sebuah retakan muncul di tubuh Qin Chen seketika. Bab 5490. Saudaraku, ikuti aku. Klik. Retakan perlahan muncul di tubuh Qin Chen, seperti celah di porselen halus, dan retakan ini masih menyebar perlahan. Kekuatan yang diperlukan untuk mengaktifkan formasi ruang terlarang 9 kegelapan terlalu besar. Dan yang membuat Qin Chen tidak tahan adalah tekanan untuk mempertahankan pengoperasian formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Pada saat ini, Qin Chen merasa seolah-olah puluhan ribu gunung menekannya dengan kuat, dan tulangnya berderit, seolah-olah akan meledak kapan saja. Takut. Formasi ruang terlarang 9 meter adalah formasi tingkat kaisar dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, sangat sulit untuk mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya. Apalagi mempertahankannya. Kekuatan ruang yang menakutkan perlahan-lahan menembus ke dalam tubuhnya saat ini, mencabik-cabik tubuhnya. Ini karena Qin Chen memiliki hati ruang angkasa, telah memperoleh asal-usul Kaisar Miekong. Dan telah mengolah tubuh fisiknya menjadi tubuh dewa ruang angkasa yang legendaris. Jika dia adalah kaisar semu biasa, dia akan dibunuh oleh 9 orang pada saat itu. Saat dia mengaktifkan formasi, tekanan ruang yang ditransmisikan dari formasi ruang terlarang besar meledak seketika. Setelah melihat retakan di tubuh Qin Chen, Kaisar Yan dari 10 istana tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang luar biasa di wajahnya.
Hahaha, meskipun anak ini telah mengaktifkan formasi ruang terlarang 9 meter, pengoperasian formasi membutuhkan kekuatan ruang yang mencengangkan. Ya, tetapi dengan basis kultivasinya, dia tidak dapat menahan kekuatan formasi besar. Membunuh. Kaisar Yan dari 10 istana menunjukkan ekstasi, ketakutan dan kemarahan sebelumnya tersapu, dan hanya ada kegembiraan yang tak ada habisnya. Qin Chen tampaknya lebih unggul, tetapi sebaliknya dia mengikat dirinya sendiri. Dengan raungan keras, Kaisar Yan dari 10 istana sama sekali tidak memberi Qin Chen kesempatan, dia melangkah maju, dan istana 10 Hades yang luas melayang di atas kepalanya. Dan menekan Qin Chen dengan keras. Ledakan. Ratusan juta energi mati mendidih, dikelilingi oleh lolongan hantu dan dewa yang tak ada habisnya, dan kehampaan dalam radius 10.000 mil tiba-tiba menjadi gelap gulita. Seolah-olah mereka telah datang ke neraka hutan dalam sekejap, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya ada di sekitar. Untuk merangkak keluar darinya. Di bawah nafas seperti itu, banyak pemimpin residen yang telah mencoba untuk menarik jejak dalam pikiran mereka semua mundur dengan ngeri, dan merasakan sakit yang parah di sekujur tubuh mereka. Dalam kehampaan, Kaisar Yan dari 10 istana penuh dengan aura kaisar pembakaran, dan ingin mengambil kesempatan untuk menekan Qin Chen. Tidak baik. Di kejauhan, Kaisar Simei berseru di dalam hatinya saat melihat ini, sosoknya berkedip, dan dia bergegas datang untuk mendukung Qin Chen. Namun, pada saat ini, sesosok menghentikannya seketika. Kaisar Simei, saya tidak melihat Anda selama ratusan juta tahun, mengapa Anda terburu-buru untuk pergi, mengapa Anda dan saya tidak mengejar ketinggalan di masa lalu? Wu Yue Mingdi terkekeh dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengangkat tangannya dan meledak dalam sekejap pegunungan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit dan bumi. Masing-masing gunung ini sebenarnya terdiri dari tulang padat, semegah bintang. Dan menabrak Kaisar Simei dengan ganas. Dengan keras Kaisar Simei mundur dengan keras dan hantu gunung mengelilinginya, membentuk formasi besar yang langsung mengikatnya. Wajah Kaisar Simei dingin, dan dia buru-buru menembak, mencoba keluar dari pengekangan formasi, tetapi tidak peduli bagaimana dia menembak. Getaran konstan yang membombardir hantu pegunungan ini dengan kuat memblokir kehampaan di sekitarnya, tidak memberi Kaisar Simei kesempatan untuk bergegas keluar. Ini adalah formasi besar Mingyue dari Wu Yue Mingdi meskipun ini hanya evolusi hantu, itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditembus oleh Kaisar Simei dalam waktu singkat. Brengsek. Kaisar Simei menatap Qin Chen dengan cemas. Di kejauhan, serangan Kaisar Yan dari 10 kuil telah datang ke Qin Chen dengan ganas. Qin Chen, yang terjebak oleh tekanan menakutkan dari formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Tidak bisa bergerak sama sekali, meskipun hantu dari istana 10 Hades yang megah memukulnya dengan keras di atas pedang anti pembunuhan di depannya. Bang! Dalam sekejap, sosok Qin Chen langsung meledak, terbang terbalik ribuan kaki jauhnya, dan saat sosoknya berhenti, dengan keras retakan pada tubuh Qin Chen langsung melebar. Dan orang bahkan bisa melihatnya dengan jelas visceral dan menyebar suasana luar angkasa. Tidak, butuh banyak energiku untuk mempertahankan formasi ruang terlarang 9 meter. Dalam keadaan ini, aku tidak bisa menghindari serangan 10 kuil Yama. Qin Chen mengangkat kepalanya, wajahnya jelek, dan matanya dingin. Di satu sisi, dia harus memobilisasi formasi ruang terlarang 9 meter untuk menekan semua orang yang hadir, dan di sisi lain, dia harus menahan serangan Kaisar 10 kuil Yan. Yang segera meregang. Melihat bahwa Qin Chen benar-benar memblokir pukulannya sendiri, Kaisar Yan dari 10 istana tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Hei, aku tidak pernah berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, kamu masih bisa menahan pukulan Kaisar ini. Menarik, tapi ini Kaisar ingin melihat berapa kali kamu bisa menahan serangan Kaisar ini. Kaisar Yan dari istana ke-10 tampak galak, dan sebelum Qin Chen bisa menahannya, dia datang lagi. Bum bum bum. Dia dengan panik memindahkan hantu istana 10 Hades, dan serangan itu jatuh berulang kali. Semakin banyak retakan muncul di tubuh Qin Chen, dan tubuhnya bergetar hebat. Di bawah desakan Kaisar Yan dari 10 kuil, hantu dari istana yang luas itu tampaknya meruntuhkan kehampaan, menekan keabadian, dan memenjarakan kehampaan di sekitar Qin Chen.
Di sisi lain, di bawah serangan Kaisar Simei, formasi agung Kaisar Wu Yue Mingyue terus bergetar, runtuh, siap pecah kapan saja. Kaisar Wu Yue Ming cemas dan menjadi semakin tidak puas. Dia buru-buru menatap Kaisar Yan dari 10 istana, tidak bisa menahan cemberut dan berteriak dengan marah, 10 istana, ada apa, mengapa ini? Mengapa Anda tidak menangkap anak yang begitu lama? Sialan, pertahanan anak ini agak mesum. Setelah banyak serangan gagal membunuh Qin Chen, Yandi dari 10 istana menjadi semakin ganas, dan cahaya ganas melintas di matanya untuk sesekali, anak bau. Apakah kamu kura-kura? Kaisar ingin melihat seberapa besar Anda bisa melawan. Dengan ledakan, dia menyalakan aura Tuhan, dan aura di tubuhnya melonjak dalam sekejap, dan dengan sekali klik, retakan di tubuh Qin Chen tersebar lagi sebelum hantu aula 10 Hades jatuh. Qin Chen pasti dalam bahaya. Melihat bahwa serangan Kaisar Yan dari 10 istana akan segera jatuh, mata Qin Chen memancarkan tatapan tajam, Kaisar Yan dari 10 istana. Apakah Anda pikir hanya Anda satu-satunya yang memiliki harta istana? Aula 10 kesengsaraan, beri aku lebih sedikit. Ledakan. Seiring raungan Qin Chen, hantu istana yang megah tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan langsung berubah menjadi bayangan hitam besar. Yang bertabrakan dengan kesulitan dengan istana 10 Hades saat jatuh. Dan, langit dan bumi langsung runtuh menjadi lubang hitam besar. Hantu dari 10 balai raja dunia bawah yang didorong oleh Kaisar Yan dari 10 istana bergetar hebat. Di bawah dampak yang mengerikan, Kaisar Yan dari 10 istana terlempar oleh kekuatan. Saat dia berhenti, boom, kehampaan di belakangnya runtuh dan berubah menjadi jurang hitam. Harta macam apa ini? Kaisar Yan dari aula ke-10 memandang ke aula 10 kesengsaraan yang didorong oleh Qin Chen dengan takjub. Qin Kaisar semu kecil ini ada begitu banyak harta tingkat atas. Sebelum pikiran dalam benaknya tenang, tiba-tiba, hek. Cahaya pedang muncul di depannya di beberapa titik. Itu adalah pedang pembunuh terbalik. Pada saat aula 10 kesengsaraan meledak, pikiran Qin Chen mendesak pedang pembunuhan balik, dan mengirimkan pukulan tersembunyi ke Kaisar Yan dari 10 aula. Kaisar Yan dari 10 istana terkejut, ekspresi keganasan melintas di matanya, dia tidak peduli dengan pertahanan, tangannya terkatup dalam sekejap, dan dengan kecepatan kilat. Dia menjepit Excalibur pembunuh balik dengan kuat di antara tangannya. Titik. Ledakan. Energi pedang niat membunuh yang ganas menembus, dan Kaisar Yan dari 10 istana meraung, dan baju besi hitam legam berkabut muncul di luar bayangan. Langit seketika, dengan keras. Pada saat berikutnya, Excalibur pembalikan pembunuhan telah menebas keras baju besi itu. Ledakan. Armor perang hitam itu langsung hancur di bawah serangan pedang pembunuh pembalikan, dan pada saat yang sama, sosok Kaisar Yan dari 10 istana mundur puluhan ribu kaki dalam kehampaan lagi. Dan pada saat sosoknya berhenti, terdengar ledakan, dan retakan muncul pada bayangannya di mana dia ditusuk oleh Excalibur. Namun tak lama kemudian, retakan ini perlahan diperbaiki oleh Kaisar Yan dari 10 istana. Bocah bau, kamu benar-benar menyakitiku. Kaisar Yan dari 10 kuil menuntut Qin Chen dengan mata dingin, menyatakan rasa malu yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam kekekalan bahwa saya benar-benar dilukai oleh Kaisar Semu, bahkan jika itu hanya avatar yang diproyeksikan yang terluka. Mati! Teriak Kaisar Yan dari 10 istana dengan marah, memerintahkan sumber Kaisar lagi, boom. Istana 10 Hades menyerang lagi dengan kekuatan yang hampir 2 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Wajah Qin Chen muram, kultivasinya masih terlalu rendah, bahkan jika dia menyerang Kaisar Yan dari 10 istana dengan pedang pembantaian terbalik. Itu tidak akan bisa menyebabkan kerusakan fatal padanya. Dan saya telah membuang cukup waktu di sini, dengan kecepatan 10 istana Kaisar Yan dan tubuh mereka, jika saya menunda di laut mati ini sebentar, bahayanya akan lebih lama. Karena itu, mata Qin Chen berkilat ganas. Myriad Bon Mingzu, kamu memimpin semua orang ke Excalibur pembalikan kematian, dan bantu aku membunuh musuh. Qin Chen tiba-tiba menarik Excalibur pembalikan kematian, dan kemudian mengirimkan pikirannya ke dunia yang kacau. Ya Tuan Muda Chen, saya sudah tidak sabar untuk menunggu. Di dunia yang terpecah,
Setelah mendengar perintah Qin Chen, Wangu Mingzu dan yang lainnya naik ke langit, masing-masing penuh semangat berjuang. Ledakan. Niat membunuh yang luasnya melonjak ke langit, membentuk atmosfer yang menakutkan. Di dunia yang terpecah, mereka semua merasakan pertempuran di luar sebelumnya, dan melihat Qin Chen bertarung bolak-balik dengan bayangan klon dari 4 Kaisar Agung. Mereka semua sangat bersemangat sehingga mereka tidak dapat menanyai diri untuk waktu yang lama. Saudaraku, masuklah ke kuil pembunuhan pemberontakan, ikuti aku. Wangu Mingzu meraung. Tidak perlu perintahnya sama sekali, leluhur hantu naga, leluhur iblis darah, iblis tua Suangui, iblis tua Kongming, leluhur buaya virtual, penguasa penjara hitam. Master domain jiwa, dan banyak master lain dari area terlarang sudah ada di tangan Qin Chen. Dengan pikirannya, dia tiba-tiba memasuki Excalibur pembalikan pembunuhan. Aura yang menghancurkan surga tiba-tiba pecah dari pedang pembalikan pembunuhan, dan itu meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan di depan mata semua orang. Dan menebas dengan ganas di 10 kuil Yan. Ledakan. Kekosongan langsung mendidih. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya dalam 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.